Bismillah. Baiklah, sekarang kita akan membacakan fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang bacaan tahiyat hanya dua nabi yang disebut. Pertanyaan, dalam bacaan tahiyat dalam solat, mengapa hanya dua nabi yang disebut, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Apakah kedua nabi ini mempunyai kekhususan atau keistimewaan? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari M. Nurman, Jalan Sucipto, GG 121, Situ Bundo. Jawab, membaca tahiyat seperti dalam tuntunan Nabi memang demikian. Termasuk membaca salawat dalam tahiyat untuk dua Nabi dan keluarganya, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk melakukan solat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita permasalahkan mengapa hanya dua nabi yang disebut dan tak lebih dari itu. Tidak sejujurnya dipermasalahkan mengapa Nabi Adam yang menurunkan manusia sejagat tak disebut-sebut dalam solat dan sebagainya. Apalagi kalau hal itu dapat mempengaruhi keyakinan kita bahwa kenabian Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim lebih meyakinkan daripada yang lain. Jelas hal itu tak diperbolehkan. Mengingat perintah untuk tidak membeda-bedakan para nabi yang satu dengan yang lain, seperti tersebut dalam ayat 136 surah Al-Baqarah dan ayat 108 dan ayat 84 surah Al-Imran. Allah mengatakan, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kalau untuk sekedar memberikan kepuasan pikiran sehingga tak menimbulkan keyakinan yang kurang mantap terhadap kenabian yang lain, barangkali tidaklah muskil hal itu ditanyakan. Mengingat Allah dalam Al-Quran juga memberikan gelar pada seorang nabi berbeda dengan yang lain, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah An-Nisa ayat 125 mendapat gelar Khalila. Kemudian demikian juga Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dengan terutusnya menjadi rahmat untuk semesta alam, sebagaimana disebutkan dalam ayat 107 surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sekali-kali jangan sampai pengkhususan seperti tersebut di atas menjadikan kurang keyakinan kita kepada kenabian para nabi yang lain selain yang diungkapkan bahwa nama kedua nabi yakni Nabi Muhammad disebut-sebut dalam solat ialah kesinambungannya jalur estafet ketauhidan Ibrahim pada keturunannya melalui jalur Ismail. Sebagaimana kita ketahui dari bacaan buku Tarik yang memberikan ungkapan bahwa Nabi Ibrahim melalui putranya Ishak menurunkan nabi-nabi termasuk Nabi Musa dan Isa. Sedang melalui putranya Ismail menurunkan Nabi Muhammad, Rasul terakhir, yang membawa bendera tauhid, menjauhkan kemusyrikan dan mentransformasikan kembali penyerahan diri atau keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan ini bukan sesuatu yang mutlak yang tak dapat dicari interpretasinya yang lain. Kemungkinan disebutkannya dua nabi dalam solat yang diwajibkan pada umat sekarang berdasarkan penegasan pada ketauhidan dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Ini dapat kita renungkan dari ayat-ayat yang berikut, ya. Muhammad pembawa risalah Islamiyah. Al-Quran yang dibawa Muhammad memberikan petunjuk bahwa agama yang dibawa Muhammad, yakni Islam, itulah yang Allah ridhoi. Al-Maidah ayat 3, ya. Islam bukan saja untuk
untuk dan dianut umat sekarang melalui Nabi Muhammad, tetapi juga melalui Nabi Ibrahim, seperti disebutkan dalam ayat 128, ayat 132 surah Al-Baqarah. Muhammad pembawa risalah tauhid. Ternyata tauhid itu telah ditetapkan oleh Allah untuk diikuti sejak dulu. Ibrahim adalah nabi yang menganut tauhid. Dalam ayat 79 surah Al-An'am dan ayat 161 sampai dengan ayat 163 surah Al-An'am tersebut dapat kita ketahui hal itu. Kalau kita hubungkan ayat 79 surah Al-An'am yang merupakan pernyataan Ibrahim dengan ayat 162 dan 163 yang juga surah Al-An'am yang merupakan perintah Allah kepada Muhammad yang juga diperintahkan kepada kita untuk mengucapkannya, maka paduan ayat itu merupakan sebagian bacaan dalam solat yang kita lakukan sehari-hari sebagai doa iftitah di samping bacaan yang lain. Doa iftitah seakan-akan paduan doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, dua tokoh tauhid dan muslim yang mempunyai jalur hubungan perjuangan untuk menyerukannya kepada umat manusia. Barangkali ini sebagian rahsia mengapa nama Muhammad dan Ibrahim saja yang disebutkan pada tahiyat yang merupakan doa akhir dari solat. Dalam ibadah solat ini, kita bahkan juga haji, Ibrahim disebut sebagai peletak pondasi pertamanya. Kita lihat pada surah Al-Hajj ayat 26 dan selanjutnya di samping ayat 125 dan seterusnya surah Al-Baqarah, ternyata bahwa Ka'bah Baitullah yang dibina Ibrahim menjadi pusat peribadatan haji dan menjadi kiblat bagi umat Muhammad dalam solat. Jelas bahwa ada sambungan erat peletak tauhid dengan penerus di akhir zaman, yakni Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat 129 surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa Ibrahim meminta diutusnya seorang nabi yang membaca ayat-ayat Allah, maka kiranya Muhammadlah yang diutus Allah. Untuk itu, sebagai realisasi permohonan Nabi Ibrahim, cobalah kita perhatikan ayat tersebut yang merupakan sambungan doa Ibrahim sebelumnya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari keluarga mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, serta menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kini kita ketahui bahwa seorang Rasul yang diminta oleh Ibrahim dan dikabulkan oleh Allah, kiranya Muhammad Rasul terakhir, Nabi Muhammadlah yang diutus oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan Muhammadlah yang menjadikan ibadah solat berkiblat ke Baitullah. Kesemuanya ini kiranya merupakan jawaban terhadap disebutkannya dua tokoh dalam solat. Jangan sampai menimbulkan keyakinan kita membedakan kenabian kedua tokoh tersebut berbeda dengan yang lain. Allahu a'lam bishawab.